orang tua nggak ada, saudara laki-lakinya, saudara laki-laki misalnya nggak ada, atau paman dari ayahnya. Jadi wanita itu akan selalu aman dimanapun dia berada. Jadi kenapa dalam proses waris dia mendapat setengah? Karena apa? Laki-laki full. Karena laki-laki yang akan menafkahi seorang perempuan. Dan setiap perempuan itu dinafkahi oleh seorang laki-laki. Jadi kebutuhannya seorang laki-laki itu lebih banyak. Makanya diberikan lebih. Karena dia untuk Uish, menafkahi anak maupun istrinya. Nah itu yang di Kristen tuh sangat nggak ada yang kayak begini, nggak ada. Coba hukum waris di Oten, di Bible ada nggak? Oke, saya sekarang ya. Anda hanya asumsi. Diam dulu, Wabah. Itu. Nih si Wabah nih. Kamu kenapa Bentar, sih kayak Uni penjajah bentar. masuk ke kamar Ini orang? di bawah ada moderator saya nggak? Ini Stephen ini Muslim bukan? Biar bisa nge-mute. Nggak tahu, nggak Coba tahu. diturunin. Ya, begini Bentar. teman-teman ya. Teman-teman begini. Saya tadi sedang tidak membahas mana kitab benar, mana kitab yang tidak benar. Saya sedang memberikan kesaksian bahwa saya ini adalah orang yang ketika membaca sesuatu itu sering sekali masuk ke dalam apa yang saya baca. Itu adalah bakat saya. Nah, Uish, maka bakat saya ya. katakan mengerikan ketika saya baca ini kenapa sih si Wabah ini loh. Kamu tuh kalau nggak diajarin sama Yesus beradab minimal bawa Roh Kudus napa? Kita lagi nggak sedang memperdebatkan kitab suci mana yang benar, mana yang porno, mana yang nggak porno. Nah, Pantasan itulah setengah kenapa saya harga selalu wanita mendapatkan seperti ini ini. orang saya selalu dapat nilai tinggi di dalam bahasa Indonesia. Kalian boleh lihat. Kalau perlu saya perlihatkan nih. Ada guru saya yang bernama Bu Kacau Yen. ini. Aduh nih orang emang gila lama-lama kita lagi ngomong bagus-bagus loh. Kenapa sih nih orang? Jadi Kristen itu memang hak kalian tuh untuk tantrum, tapi nggak perlu juga kayak gini. Nah, jadi Nuranimu tadi parah. saya ini sedang Parah sekali. bicara. Kamu tuh kenapa sih? Duburmu sama bibirmu tuh nggak bisa berhenti bicara ya? Ah, itu mantap. Itulah wanita setengah harga. Modelnya Astagfirullahaladzim, emang susah setengah ya. harga Kristen-Kristen kalian. ini kita ngomong Aduh, pengalaman kita parah. juga salah, ngomongin kitab Bible kalian apalagi kalau dibahas. Pengalaman Kayak apa kenapa kamu sih? di Bible? Pengalaman apa kau? Baca Bible, Pengalaman apa? baca Oh iya Bible. iya. Wanita setengah harga. Maaf. Mau pengalaman Lah di emang Bible? Bunda kenapa? Rifa. Ya udah Pak Diko diam Menurut dulu, Pak Diko diam dulu. Biar saya sama si Wabah dulu. Nah sekarang gini saya Oh, tanya oke, Wabah. silakan. Kitab kamu, Oke. kenapa di dalamnya banyak sekali perumpamaan tentang kelamin? Oke. Oke, langsung kau mute. Tadi kau disuruh ngomong, oke kau mute. Nah jadi gini, biar aku yang Woi, ngomong dulu. saya tidak mute. Saya tidak Diam mute. kau dulu, Kalian yang diam mute. dulu. Di dalam Oh, kitab kamu, apa? kenapa banyak sekali Ah, buah kelamin sebagai perumpamaan dari Tuhan? Coba jawab. buah kelamin, banyak buah kelamin Hmm. ya? Banyak kelamin sebagai Iya. perumpamaan. Contoh dalam Yeskiel pasal dan buah dada. Kalau seandainya ada yang Oh, bersundal, ada yang mengkhianati Tuhan, maka Tuhan mengumpamakan itu seperti persundalan, yaitu persundalan antara seorang wanita yang bernama Ohola dan oke. Oholiba yang bersundal dengan Oke. laki-laki Asyur yang yang kelamin dan zakarnya Oke. seperti punya keledai dan pancaran maninya seperti punya kuda. Oke. Kenapa Tuhan kamu mengumpamakan menggunakan kelamin? Coba saya tanya sama kamu. Mengumpamakan. Anda baru mengatakan mengumpamakan. Anda tadi Hmm. bicara saya dengar dari awal, Anda Hmm. berbicara seperti Anda berpengalaman. Anda Apa sih berpengalaman pengalaman masuk apa sih di yang dalam minta pengalaman area itu. apa? Anda yang katakan tadi bahwa Anda semacam masuk ke Saya dalam bilang saya itu pengalaman masuk ke itu. dalam Bible itu. Padahal Anda Saya itu adalah An- apa ini masuk ke dalam pengalaman? Mana ada pengalaman? Anda mengatakan Pengalaman ini itu apa yang kita perumpamaan. jalani. Saya masuk ke Hai, dalam apa yang saya baca. Uni. Lah memang iya. wanita Coba setengah rahasiakan harga. terus Oh biar berarti Begini bukan biar wanita perumpamaan. setengah yang harga mute-nya ada begini. nih. Begini Ada wanita setengah bagian. harga. Coba kamu Ya udah bagian penting. yang mute dan tolong diri. Mana Jadi yang lebih teman-teman, bagus? Bang yang Jojo naik. Perumpamaan saya atau bacakan teman-teman realitas? ya. Saya Perumpamaan atau bacakan teman-teman realitas? ya. Saya bacakan teman-teman Mengawini realitas. Nanti saya akan tunjukkan anak-anak. realitasnya. Saya tunjukkan realitasnya. Mengawini anak-anak. Oh, silakan. Duh katanya dari mute Akang atau turunin dulu lah capek tahu aku ngomong sama Ai dia foto Bang tabrakan. Jojo Oh, Dia parah kayak kamu kalau kamu mama turunin jual saya.
teman-teman, kita kenapa? Aku tadi kenapa sih diam dulu lah? Di dulu. Ini tidak baca buku-buku pondok orang seperti saya ini. Orang-orang seperti saya ini bukan hanya satu saja saya gitu loh. Uni Ripa sinyalnya Halo? bisa dibenerin dulu nggak? Nge-lag Uni. Iya Uni, tapi bener ya Uni ya. Dalam adat ini orang Padang itu kalau Lah dulu Niko. Niko diam dulu. Ya, udah. Udah. Udah belum? Udah, Udah belum? udah. Nah, ituruninlah si Niko nih. Kau Niko nggak ada adab kali orang lagi ngomong. Jadi saya itu sedang menceritakan, saya adalah pembaca Bible. Sejak saya, Bang Kurios Moto tadi kan bilang, saya dulu orangnya adalah pemalu, pendiam. Di grup itu kalau negur orang tuh nggak berani frontal. Sejak saya membaca Bible, saya jadi begini. Kenapa? Saya termasuk orang yang apabila membaca sesuatu, saya masuk di dalamnya. Saya lihat teman-teman Tuhannya teman-teman Kristen ini adalah Tuhan yang sangat vulgar. Ketika dia menyebutkan perumpamaan, dia terang-terangan menyebutkan kelamin. Dia akan pinjam pisau, cukur bulu paha. Kebayang nggak kalian Tuhan kalian punya bulu paha? Itu terimajinasi. Belum lagi ada perkawinan anak domba. Belum lagi si Maria Magdalena mencium kaki Yesus. Belum iya lagi kan ada payudara Uni. ini Buat jama-jama. ada Aduh, kan Niko, ada. turunlah Niko. Kau nih nggak Kelamin punya kan adat lah. ada. Malas aku ngomong sama orang kayak kalian ini. Malas aku loh. Aku lagi ngomong di. Nah jadi gitu. Artinya apa? Artinya saya sedang berbicara. Ketika kalian lihat saya seperti ini, itu karena saya baca Bible. Emang saya baca Bible memang begitu dalilnya. Buah dada di jama-jama izinkan aku memanjat pokok kurma. Itu saya pribadi ngalamin. Nah, lalu kenapa orang Kristen tidak seperti itu? Yakin kalian mereka baca Bible seperti saya? Yakin nggak kalian mereka baca Bible seperti saya? Nah, sekarang aktualisasi. Saya tunjukkan kenapa di orang Kristen itu banyak yang cabul. Mohon maaf ya. Kenapa? Yakin saya ini kalau pendeta kan baca Bible kan? Gak mungkin kan para pendeta nggak baca Bible. Nih implementasi kenapa mereka jadi begini nih. Saya tunjukin sama kalian. Ya. Ntar saya harus buka banyak data nih. Nih, saya akan tunjukin ke kalian. Saya yakin kalau pastor sama pendeta itu baca Bible. Nah, saya tidak tahu apakah ini penyebabnya. Ternyata terjadinya ini. Kalian lihat ini, ya. Deretan kasus biarawati jadi budak SKS. Ini kok saya buka nih. Ini ribuan loh. Skandal SKS besar-besaran guncang gereja. Skandal pelocohan SKS Polandia. Ini juga di gereja. Polandia diguncang skandal di gereja. Penyelidikan temukan 1000 kasus pelecehan di gereja. Skandal SKS imam dan biarawati di gereja. Mereka ini baca Bible. Nggak mungkin mereka nggak baca Bible. Nah, Komisi Prancis ada 3000 pedo di gereja. Gereja Katolik di Italia diguncang skandal. Uskup Brazil mundur setelah. Jadi ini adalah saya nggak tahu kenapa kok para pendeta pelakunya. Karena bisa jadi karena mereka seperti saya. Untung saya ini nggak. Untung saya seorang muslimah. Jadi saya ada barrier. Apa barriernya? Islam. Jadi ketika saya membaca kitab kalian, saya sadar saya seorang muslimah. Maka saya kembalikan fitrah saya kepada seorang muslimah. Pas saya selesai baca Bible, saya istighfar banyak-banyak. Bahkan saya mandi wajib. Kenapa? Karena saya khawatir saya mengikuti pendeta kalian gitu loh. Jadi ketika saya baca Bible itu, contoh saya baca bahwa ungkapan-ungkapan kelamin itu sangat banyak di kitab kalian. Persundulan itu banyak di kitab kalian. Makanya saya bilang, Alhamdulillah ya Allah, saya sebagai seorang muslimah. Ketika saya selesai baca Bible, saya ingat bahwa saya muslimah. Maka saya istighfar, saya baca Al-Quran, menenangkan diri saya. Bahkan kalau perlu saya refreshing dulu jalan. Saya berenang kadang-kadang loh habis baca Bible. Supaya saya tidak kepikiran aneh-aneh seperti yang di Bible ceritakan itu. Nah habis itu saya kadang habis sholat asar misalkannya. Ya, habis saya sholat, habis itu saya kembali untuk, Akang jangan dijeda. Suaranya hilang Kang. Kang, Akang kalau menjeda mah suaranya hilang. Isi Akang mah menjeda. Gitu loh. Kang Kian Santang mah gitu Ini guys, Kang Kian Santang tuh dijeda dia nggak tahu lagi teleponan atau apa.
Nah, untungnya saya ini seorang muslimah, guys. Kalian dengar nggak suaraku? Jelas Uni. Nah, ya jadi muslimah itu ada batasannya. Apa? Salah satu cabang iman adalah rasa malu. Maka saya, ketika saya selesai baca Bible, apalagi saya baca ayat-ayat yang aduh pembunuhan, kekejian, itu saya langsung gitu. Alhamdulillah ya Allah, saya seorang muslimah. Saya tidak diizinkan untuk seperti ini, seperti Daud yang menari sambil telanjang, seperti Yesaya yang telanjang, seperti Ohola dan Oholiba, seperti Maria Magdalena yang bersundal kemudian mencium kaki Yesus. Itu yang saya pikirkan. Makanya dibilang dua natur sih bukan dua natur gitu loh. Ini adalah kenormalan gitu. Iya, makanya saya bilang saya enggak boleh baca. Bukan saya boleh baca Bible karena alhamdulillah saya bisa membatasi diri saya. Saya ingat agama saya mengajarkan untuk saya memiliki rasa malu gitu. Gitu. Jadi ketika saya baca Bible saya pikir, wah enak banget ya jadi orang Kristen boleh menari nggak pakai busana depan Tuhannya. Saya kepikiran nih kalau saya menari depan Yesus tuh nggak pakai busana gitu. Boleh berarti. Begitu. Gitu. Ini saya baca dulu nih komentar ya. Ungkapin kebenaran aja Uni. Kita nggak diajarin umpama-umpama diri kita dengan Tuhan orang. Loh, sejak kapan saya mengumpamakan diri saya dengan Tuhannya orang lain? Saya mengumpamakan, saya berimajinasi apa yang dalam Bible. Kenapa sih kalian kok susah banget nangkapnya? Saya ini membaca sesuatu, saya masuk ke dalamnya. Ketika saya baca Ohola dan Oholiba, saya membayangkan bahwa saya adalah Ohola dan Oholiba. Itu saya loh. Kalau kalian gak terima ya kalian jangan jadi, kalian bukan saya. Saya bukan kalian. Masa saya harus ngikutin kalian? Aneh. Saya menyampaikan yang kebenaran apa? Kebenaran inilah hati-hati ketika membaca kitab sucinya orang Kristen. Mengerikan. Banyak orang-orang yang berimajinasi dengan kitab sucinya orang Kristen. Al-Quran tidak seperti itu. Makanya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran adalah firman Allah yang tidak akan membuat manusia berpikiran kotor. Tidak ada asbab musabab dalam Al-Quran yang menjadi manusia menjadi kotor pikirannya. Tapi kalau dalam Bible banyak ayat-ayat yang membuat saya ke-trigger. Supaya nari tiang. Begitu. Kalau Al-Quran itu adalah kitab suci yang mulia perkataannya. Karena datang dari Allah. Tidak akan ada satu ayat pun yang menjadi asbab orang mencol. Col-col. Nggak akan ada. Na'udzubillah min zalik. Firman Allah itu mulia. Tapi kalau kitabnya orang Kristen, kemarin waktu saya bacain Ohola Oholiba, si Yani langsung dia ketok pintu kamar bininya. Diketok bininya, bayangkan langsung nge-trigger dia. Ngeri kan? Makanya alhamdulillah makanya kalian yang baca Bible itu yang hati-hatilah, yang udah bisa menahan diri kalian, yang ingat hadis-hadis Rasulullah yang melarang kita untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Akang dijeda tuh. Masih ada telepon mungkin Uni. Udahlah gitu. Bukan PDAM. Tolong dipahami apa itu satir, apa itu yang disebut dengan sarkas, apa yang disebut dengan kejujuran, ya. Tolong masa nggak paham? Ya, ada beberapa yang disebut dengan kecerdasan. Kecerdasan visual adalah ketika kita pintar dalam menelaah visual. Ada yang disebut dengan kecerdasan kecerdasan dalam mengamati. Jadi ada 9 kecerdasan manusia ya. Jadi manusia itu ada yang disebut dengan sarkas, satir itu tuh ada. Nah, bahkan ada yang kejujuran. Kejujuran saya adalah memang saya termasuk orang yang ketika membaca sesuatu saya masuk ke dalam buku itu gitu. Saya akan mengimajinasikan bacaan saya. Itu saya gitu. Isi Akang Kian Santang udah jatuh ya. Saya alhamdulillah Al-Quran adalah firman Allah yang maha suci, yang datang dari yang maha suci, kitab yang tidak akan membuat manusia berpikiran kotor, berbeda dengan kitab teman-teman Kristen yang di dalamnya ada ayat-ayat vulgar. Nauzubillah.